Nah, oke, sekarang kita akan membahas untuk yang pertanyaan C. Sebelumnya, untuk video-video sebelumnya kita sudah membahas ini PP period dan juga discounted PP period. Nah, sekarang kita menjawab untuk pertanyaan yang C, yaitu menggunakan metode net present value. Jadi net present value ini yang umum digunakan di dalam menentukan apakah suatu proyek itu layak dijalankan atau tidak. Nah, untuk penghitungan net present value sebenarnya hampir sama dengan discounted PP period. Karena di sini kita menghitungkan present value dari arus kas yang sudah ada. Tapi di sini kita menghitung total dari present value tersebut dan akhirnya kita bisa menentukan kalau misalnya positif berarti itu layak dijalankan, jadi proyek tersebut layak untuk dijalankan. Sedangkan kalau misalnya negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Oke, untuk kriterianya, jadi saya tulis kriterianya. Untuk kriteria dari NPV, kriteria NPV, kalau misalnya total present value-nya, total PV itu plus, maka proyek layak untuk dijalankan. Sedangkan kalau misalnya total PV-nya minus, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Mengapa? Karena di sini kalau misalnya proyeknya itu plus, berarti kan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang pastinya perusahaan ingin menjalankan suatu proyek, pasti ingin untung kan. Nah, maka dari itu di sini kalau misalnya PV-nya positif, berarti itu memberikan keuntungan bagi perusahaan atau yang ingin menjalankan proyek tersebut. Sedangkan kalau PV-nya negatif, ya berarti nilainya itu tidak, justru bukannya malah lebih untung, malah lebih merugikan perusahaan, sehingga sebaiknya proyek tersebut tidak dijalankan karena tidak memberikan keuntungan apapun, bahkan bisa merugikan perusahaan. Oke, langsung saja kita hitung untuk net present value-nya. Jadi di sini ini untuk jawaban C. Jadi untuk net present value di sini kita hitung. Caranya sama dengan present value tadi yang untuk discount period, yaitu dengan present value kan dari masing-masing arus kas di setiap tahunnya. Jadi di sini berarti untuk tahun ke-0 berarti minus 1 juta dibagi dengan 1 ditambahkan biaya modalnya 10% di sini, karena di sini dikali biaya modal 10%, 0,1 pangkatnya 0. Dan sesuai dengan kalau misalnya semua yang dipangkatkan 0, berarti hasilnya adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah minus 1 juta. Atau langsung minus 1 juta. Atau kalau misalnya untuk ini saya buat pakai tanda kurung aja. Oke, ini tanda kurung aja. Lalu selanjutnya untuk yang kedua yaitu tahun pertama yaitu 500.000. Berarti ini 500.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 500.000 dibagi dengan 1,1, hasilnya adalah 454 545,45. Lalu untuk di tahun kedua juga sama, berarti 400.000
dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat tahunnya, tahun kedua, tahun kedua, berarti di sini pangkat 2. Maka hasilnya adalah 330 578,51. Oke, untuk tahun kedua sudah. Lalu di tahun ketiga juga sama, yaitu 300.000 dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 3. Ya, ini tahun ketiga, maka dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 225,394 4,44. Lalu untuk yang tahun keempat, di tahun terakhirnya, yaitu 100.000, arus kasnya di tahun keempat itu 100.000, dibagi dengan 1 ditambahkan 0,1 dari biaya modal, dipangkatkan dengan, karena ini tahun keempat, maka ini pangkat 4. Maka hasilnya adalah 68.301,35. Nah, kita sudah menghitung untuk present value arus kas dari masing-masing tahun, dan sekarang kita jumlahkan dari keseluruhan present value ini. Kita jumlahkan untuk berarti minus 1 juta ditambahkan dengan 454.545,45 ditambahkan 330 578,51 tambah 225 394,44 ditambahkan dengan 68 301,35, maka hasilnya adalah 819,75. Ini adalah hasil dari NPV-nya ya. Nah, untuk membuat keputusannya apakah ini layak atau enggak untuk dijalankan proyeknya, maka kita lihat dari hasil NPV-nya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah di sini. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah positif. Maka berdasarkan dari kriteria NPV-nya, maka kalau misalnya total PV itu positif, maka proyek layak untuk dijalankan. Berarti dari kesimpulannya maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Oke, jadi ke sini kesimpulannya adalah karena di sini adalah NPV-nya positif, maka di sini kalau berdasarkan kriterianya, maka proyeknya ini layak untuk dijalankan. Maka kesimpulannya adalah proyek tersebut layak untuk dijalankan. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan NPV-nya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.